Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang pemilu presiden di Amerika yang baru saja selesai. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang bagaimana cara pemilihan di AS, ya. Siapa yang memilih presiden? Nah, berbeda dengan di Indonesia, di mana rakyat Indonesia memilih secara langsung presidennya, ya, seperti yang tahun ini telah kita lakukan, ya, di mana Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Di Amerika, rakyat tidak memilih langsung siapa presidennya. Jadi sekarang Donald Trump yang telah muncul sebagai pemenang melawan Kamala Harris itu tidak dipilih oleh rakyat Amerika secara langsung. Lalu siapa yang memilih presiden Amerika Serikat? Di Amerika ada yang namanya Electoral College, ya, Dewan Elektoral. Nah, Dewan Elektoral inilah yang akan memilih presiden Amerika. Sekarang pertanyaannya adalah, lalu siapa yang memilih Dewan Elektoral tersebut? Dan bagaimana cara kerjanya? Yang memilih Dewan Elektoral atau Electoral College tersebut adalah rakyat Amerika di setiap negara bagian. Kita tahu bahwa Amerika memiliki 50 negara bagian. Dan setiap negara bagian ada Dewan Elektoral yang jumlahnya berbeda-beda antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Biasanya dihitung dari jumlah populasi. Semakin besar populasinya, maka jumlah elektoralnya juga semakin besar. Misalnya, negara bagian Texas itu punya 40 suara elektoral, ya. Dan negara bagian yang lain punya juga jumlahnya sesuai dengan jumlah populasi ini. Nah, kalau jumlah elektoral ini dikumpulkan dari 50 negara bagian, maka jumlahnya adalah 538. Tentu siapapun pasangan yang berhasil memenangi mayoritas, misalnya dengan angka 270, maka otomatis dialah pemenangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kerja Dewan Elektoral, terpilihnya Dewan Elektoral tersebut? Nah, tadi saya katakan bahwa setiap negara bagian memiliki jumlah kursi masing-masing, ya, sesuai jumlah populasi. Katakanlah tadi Texas 40. Maka untuk memilih 40 orang itu, partai-partai politik yang akan berkompetisi, ya, di Amerika hanya dua, ya, Republik dan Demokrat. Maka Republik dan Demokrat akan menyiapkan daftar kandidat untuk 40 Electoral College tersebut. Ya, biasanya diambil dari para petinggi partai atau orang yang terafiliasi dengan partai tersebut. Jadi Demokrat, Republik menyiapkan daftar orang yang akan dipilih sebagai Electoral College. Lalu rakyat di negara bagian itu memilih mereka. Nah, ketika rakyat di negara bagian itu, dalam hal ini contohnya Texas, misalnya lebih banyak memilih daftar dari Partai Demokrat, katakanlah 30 Demokrat, 10 Republik, atau 25 Demokrat, 15 Republik. Maka yang menang adalah Demokrat. Ya, maka negara bagian Texas dimenangkan oleh Demokrat. Nah, sekarang bagaimana pengambilan suaranya? Nah, dalam sistem pemilu Amerika berlaku kaidah atau hukum the winner takes all. Jadi yang menang itu mengambil semuanya.
Tadi saya katakan Demokrat 25 suara, Republik 15 suara. Maka seluruh suara yang 40 itu diberikan kepada Demokrat sebagai pemenang. Nah, ini prinsip the winner takes all, yang menang mengambil semua. Jadi 40-40-nya diambil oleh Demokrat. Dan demikian pula di negara-negara bagian yang lain yang jumlahnya 50 tadi. Maka kalau kemudian semuanya telah melakukan pemilihan di setiap negara bagian, tinggal dihitung saja nanti setiap negara bagian partai mana yang menang. Ya. Kalau ada calon dari partai tertentu melewati angka 270 seperti Donald Trump sekarang, maka otomatis Donald Trump lah yang menjadi pemenang pemilu. Nah, karena elektoral ini yang digunakan, maka suara nasional tidak lagi penting. Jadi untuk diketahui bahwa dalam pemilu Amerika itu ada dua suara. Pertama suara elektoral, yang tadi berdasarkan electoral college itu. Yang kedua suara nasional, national vote. Ya, suara yang dihitung dari keseluruhan rakyat Amerika. Tapi yang menentukan adalah electoral vote, suara elektoral. Maka ada kasus, ada calon presiden yang national vote-nya, suara nasionalnya lebih besar, tapi kalah oleh electoral vote, suara elektoral, maka dia tidak bisa menjadi presiden. Karena yang dihitung adalah electoral vote. Siapa contohnya? Adalah Bush Junior. Ya. Bush dulu ketika melawan Al Gore, ya Bush dari Republik, Al Gore dari Demokrat, menang electoral vote, suara elektoral, tapi kalah national vote oleh Al Gore. Yang menang sebagai presiden tetap Bush, karena yang dihitung electoral vote. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa dalam pemilu Amerika yang dihitung adalah suara elektoral. Ya, bukan suara nasional. Maka electoral college yang tadi telah dimenangkan oleh, dalam konteks ini contohnya Donald Trump, mereka inilah yang nanti akan memilih presiden. Maka logikanya setelah electoral vote atau electoral college dimenangkan oleh Donald Trump, maka nanti 1 atau 2 bulan kemudian akan dipilih secara resmi berdasarkan suara-suara dari electoral college itu siapa yang akan jadi presiden. Secara logikanya, karena di setiap negara bagian electoral college telah dimenangkan oleh Donald Trump, maka nanti ketika electoral college itu berkumpul dari keseluruhan negara bagian memilih presiden, logikanya akan memilih Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Nah, itu teman-teman cara menghitung suara di pemilu Amerika. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.